Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Video saya kali ini menceritakan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Berbagi praktik baik budaya positif bersama rekan sejawat di UPTD SD Negeri 33 Mendo Barat. Adapun fasilitator dan pengajar praktik yang selalu membantu saya, memotivasi, juga menginspirasi saya pada program pendidikan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bangka. Fasilitator Bapak Muhari SPD MPD dan pengajar praktik Bapak Selamet Simbolon SPD. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif ini saya laksanakan di sekolah tempat saya mengajar, yaitu UPTD SD Negeri 33 Mendo Barat. Adapun berbagi praktik baik budaya positif ini dilaksanakan bersama rekan sejawat dari UPTD SD Negeri 33 Mendo Barat, UPTD SD Negeri 24 Mendo Barat, dan UPTD SD Negeri 25 Mendo Barat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumul kiamat. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada hadirin tamu undangan yang sudah bersedia hadir di kelas 3 ini tepatnya dalam kegiatan kita, yaitu berbagi praktik baik budaya positif bersama rekan sejawat di UPTD Negeri SD 33 Mendo Barat oleh Ibu Lisa SPD, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Bangka yang sekarang. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di SDN 33 Mendo Barat dalam keadaan dan suasana yang sederhana ini. Itu ada di pojok sebelah kanan Bapak Ibu itu salah satu program dari kita untuk kita. Nah, di dalam program ini juga telah dibentuk, yaitu grup paguyuban orang tua, karena ini menyangkut orang tua dan lingkungan sekolah, masyarakat yang berada di lingkungan sekolah. Pak Soleh, dan juga Bapak Ibu Anti, Kepala Sekolah SD Negeri 23 Mendo Barat, sudah hafal. Juga rekan-rekan guru, komunitas rekan sejawat dari Ibu Lisa di SD Negeri 33 yang hadir pada saat ini. Terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan dukungan moral, juga sekaligus pengimbasan dari program guru penggerak yang dalam hal ini kebetulan Ibu Lisa bertugas di SD Negeri 33 Mendo Barat. Semoga mudah-mudahan sukses. Imbaskanlah kesuksesan dan kemampuan yang dimiliki kepada rekan-rekan sejawat, tidak hanya di SD 33, juga keseluruhan. Begitu ya, pengorbanan kita luar biasa, ikhlasnya. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu sekilas yang mungkin bisa saya berikan untuk Bapak Ibu, juga untuk Bu Lisa. Berbagi praktik baik budaya positif di sekolah merupakan salah satu tugas aksi nyata modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak yang sedang saya ikuti. Mengapa budaya positif ini sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah?
Karena dengan lingkungan belajar yang nyaman, aman, menjadi sangat penting untuk terwujudnya visi sekolah yang berpihak kepada murid. Selain itu, dengan adanya suasana yang aman, yang nyaman di sekolah, para warga sekolah akan merasa dihargai, dihormati, dan diterima di sekolah. Untuk mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman itu, budaya positif di sekolah harus dibangun. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, seluruh warga sekolah mempunyai peran yang sama dan hendaknya saling berkolaborasi dalam mewujudkan budaya positif. Nah, bagaimana konsep disiplin positif dan motivasi? Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah gurunya? Atau kepala sekolahnya? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Mengapa? Nah, semua pertanyaan ini akan kita bahas dalam berbagi praktik baik budaya positif. Ini adalah Menteri Pendidikan pertama Republik Indonesia sekaligus tokoh pendidikan Indonesia yang bernama Raden Mas Suwardi Suryaningrat atau yang biasa kita kenal Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang diperkenankan dan dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara saat masa penjajahan masih relevan dan menjadi landasan praktik pendidikan hingga saat ini. Dia itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu mungkin tahu pertama kali sekolah di Indonesia yang didirikan itu adalah Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara. Sistem persekolahan Ki Hajar Dewantara seperti taman siswa, yakni tempat bermain sambil belajar untuk anak sesuai dengan kodrat anak, yaitu bermain. Di dalam taman siswa, anak merdeka tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Anak juga tumbuh sesuai dengan kemampuan dan minat bakatnya. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Bagaimana pemikiran Ki tentang disiplin? Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi jika itu sama saja, atau kita tidak cakap melakukan self-disiplin itu, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi, ketika kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, boleh ada orang lain untuk mendisiplinkan kita, tapi masih dalam ekosistem atau suasana yang merdeka. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab, sehingga itu menjadi nilai-nilai positif dari budaya positif yang diharapkan. Budaya positif itu berasal dari keyakinan atau kesepakatan kelas. Itu adalah hal terkecil yang dibangun, dimulai dari perilaku, kemudian menjadi suatu kebiasaan sehingga menjadi budaya positif. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Makanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sangat berbeda dengan peraturan kelas. Karena keyakinan kelas ini juga berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal yang dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas ini juga tidak perlu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas ini juga sebaiknya yang dapat diterapkan di lingkungan kita sendiri, sehingga semuanya menyepakati dan melakukan keyakinan kelas atau menyepakati keyakinan kelas sesuai dengan yang telah dibuat bersama, sehingga akan terbentuk budaya positif di lingkungan kelas. Kelas yang telah dibuat oleh saya bersama anak-anak kelas 3. Kesepakatan kelas merupakan salah satu budaya positif yang ditanamkan pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab.
Budaya positif itu tadi telah saya singgung sedikit, nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid. Dan ini tertuang dalam kesepakatan kelas 3 yang berisi aturan-aturan yang disusun dan dikembangkan oleh murid bersama guru yang disepakati bersama dengan tujuan agar kegiatan belajar mengajar berikutnya lebih efektif. Bagaimana membuat kesepakatan kelas murid? Saya ajak menulis semua harapan yang dia inginkan dalam sebuah kertas post-it. Jadi masing-masing menuliskan satu harapan itu di satu kertas. Ada anak yang kemarin saya temukan membuat lebih dari 5 harapan. Begitu banyak ternyata harapan dari anak-anak hebat kita. Kemudian semua harapan mereka itu saya beri ruang, saya beri wadah di sebuah dinding dengan berkarton hitam dan anak menempelkan semua harapan-harapan itu di sana. Begitu antusiasnya anak-anak menempelkan harapan-harapan itu di dinding yang sudah disediakan. Ya, harapan-harapan yang ditulis itu bersama guru disampaikan kembali hingga ditemukanlah beberapa kesepakatan kelas yang akan menjadi aturan-aturan di dalam kelas itu sendiri. Kemudian guru membacakan setiap poin pada kesepakatan kelas hingga anak memahami apa saja dari poinnya. Contohnya menjaga kebersihan. Jaga kebersihan itu apa aja sih? Dari harapan-harapan yang dituliskannya ternyata anak bilang, oh nggak boleh ada sampah bu, nggak boleh buang sampahnya di luar jendela bu. Nah, itu adalah bagian dari menjaga kebersihan. Nah, ini dia adalah kesepakatan kelas 3 yang sudah disepakati, dan kesepakatan kelas 3 ini juga saya tempel di dinding kelas untuk dibaca setiap harinya oleh guru maupun murid. Kalau ketika di kelas, ibu gurunya sudah nempel peraturan kelas, itu yang bikinnya ke ibu gurunya kan. Nah, pas tujuannya sama dengan keyakinan. Tapi proses pembentukan anak buat sadarnya itu, buat membentuk budayanya itu adalah faktornya intrinsik dari dalam dia. Jadi kalau dia ngambil sampah bukan karena ngeliat ibu Lisa, dia ngambil sampah bukan karena takut dengan kawan, nak bersihkan kelasnya bukan karena jadwal piket, karena dia ngerasa tanggung jawab dengan yang dia lakukan. Dia yang mau sendiri jaga kebersihan itu, yaitu dari kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas, keyakinan kelas ini sama sifatnya itu adalah lebih luas. Contoh, kita COVID kemarin pakai masker kan? Pakai masker. Menurut ibu, ini biar kita tidak terlalu kaku. Bu, itu tuh untuk apa sih bu? Apa karena takut? Apa karena disuruh pemerintah? Menurut versi ibu aja dulu. Sebenarnya kalau sebelum COVID itu sudah terbiasa ya. Kalau masker ini hanya dipakai selama perjalanan, misalnya pakai motor. Tapi selama COVID, masker itu selalu dipakai dalam keadaan apapun selain kita sendiri di dalam ruangan. Kalau masalah mencuci tangan, kita sudah terbiasa setiap mau melakukan kegiatan, misalnya makan atau apapun, kita selalu menggunakan cuci tangan. Cuma yang agak anehnya itu waktu menjaga jarak. Karena kan sebelum COVID kita biasa kumpul sama-sama. Setelah COVID kita dilarang, misalnya sampai sekolah pun kita dilarang masuk. Itu saja yang menjadi perbedaan. Ya, benar sekali kata ibu. Berarti udah jauh-jauh sebelum COVID ya bu ya. Nah, sama juga saya pakai motor juga pakai masker. Itu gunanya apa? Untuk melindungi kita kan ya bu ya. Pertama melindungi diri. Kalau saya sih pribadi kalau tidak pakai helm itu telinga tuh sakit. Jadi kalau pakai helm kan aman. Kemudian cuaca, kalau hujan nggak bisa diterobos pakai helm. Kalau hujan kalau tidak pakai helm kan kita khawatir kalau COVID. Itu kemudian jaga panas juga.
juga kita tunggu. Iya, berarti itu demi apa? Keselamatan Bapak ya. Nah, itu yang mau. Jadi Bapak Yul melakukannya dari dalam diri Pak Yul sendiri kan? Nggak ada dihimbau istrinya. Kau pakai ya Bang, kau pakai kata ibu negara di rumah. Kau pakai. Lebih ini. Jadi dari dalam diri, ya. Ya, benar sekali mengapa kita perlu pakai masker untuk kesehatan kita, kemudian juga menggunakan helm itu untuk keselamatan kita. Nilai-nilai kesehatan dan keselamatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal juga, terlepas dari latar belakang, suku, agama, negara, maupun bahasa. Ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu penguasaan, pengakuan atas kemampuannya. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya, didengar, memiliki rasa harga diri, kemudian keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan kekuasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan akan merasa kecewa ketika melakukan kesalahan. Kebutuhan dasar berikutnya adalah kebutuhan akan kesenangan, adalah kebutuhan untuk mencari kebahagiaan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kesenangan akan terasa menyedihkan, apalagi itu terjadi dengan anak-anak. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka suka bermain, mengoleksi barang mungkin, atau bergurau, melucu, bahkan menggemaskan. Terkadang untuk memenuhi kebutuhan kesenangan ini, mereka bertingkah laku yang buruk seperti iseng dengan temannya, atau juga berikutnya yaitu kebutuhan bertahan hidup atau survive. Adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya makanan, minuman, kesehatan, dan tempat tinggal. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Terkadang anak-anak kita itu melakukan suatu tindakan atau perbuatan itu untuk memenuhi kebutuhannya beradaptasi, bertahan hidup dari kondisi yang dasar berikutnya, yaitu perhatian yang di dalamnya ada cinta dan kasih sayang. Kebutuhan ini merupakan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi, menerima, kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar perhatian, baik itu cinta dan kasih sayang yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya atau dengan temannya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman itu adalah sangat penting. Mereka biasanya juga bekerja dalam kelompok. Jadi kebutuhan akan hubungan sosial ini sangat penting. Kebutuhan yang terakhir yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan ini adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba hal baru, tidak terlalu berpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal-hal yang menantang, juga yang menarik menurut pandangan mereka. Baiklah, untuk memperdalam kebutuhan dasar murid ini, kita akan
menganalisis sebuah kasus tentang kebutuhan dasar murid yang mungkin sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Ibu Ambar, seorang guru wali kelas 3 di SD Pelita Hati. Ibu Ambar sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 3 telah datang kepada Ibu Ambar dan mengeluhkan bahwa Doni sering kali meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Jika kita sebagai Ibu Ambar menghadapi situasi seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Menurut Bapak Ibu, alasan Doni melakukan itu karena apa? Ketika ada Doni ganggu kawannya, jika kita balikkan tadi dengan kebutuhan dasar tadi, Pak, saya balikin lagi ya. Menurut Bapak, kebutuhan dasar apa dari Doni yang tidak terpenuhi, jadi dia minta bekal lawan? Kalau menurut saya, pertama tadi saya yang kurang dari orang tua, karena bekal yang menyiapkannya harusnya orang tua. Jadi karena kita di sini kebiasaan orang tua kita lagi sebelum anak bangun, orang tua sudah pergi, anak bangun mandi sendiri, nyesel sendiri, jadi tanpa bawa bekal dari rumah. Jadi menurut saya yang paling harus dipenuhi saat saya. Ya, benar sekali. Kebutuhan yang harus dipenuhi tidak mesti satu, bisa lebih dari satu. Ada lagi, ya itu benar sekali ya Pak ya, kasih sayang. Ada lagi tambahan dari Ibu? Menurut Ibu, kira-kira apa yang dilakukan Doni tidak bawa? Menurut saya sama sih seperti ada lagi yang berbeda? Mungkin bisa kesenangan, mungkin anakku senang minta-minta punya kawannya sendiri, betul-betul punya kawan. Ya, bisa juga kesenangan ya, bisa juga bertahan hidup ya. Kayak tadi benar Ibu. Berikut ini 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Adapun output murid yang didapat dari 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, penghukum. Murid akan menjadi pemberontak, pendendam, mudah menyalahkan orang lain. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Murid akan menyembunyikan sesuatu, menyangkal, berbohong. Yang ketiga, teman. Murid ketergantungan dengan gurunya, tidak akan menurut dengan guru lain. 4, pemantau. Murid hanya akan melakukan sesuatu atau taat jika diawasi. Posisi kontrol guru yang terakhir adalah manajer. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensinya, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada dan fokus pada penyelesaian masalah. Baiklah, untuk mengetahui posisi kontrol guru yang terbaik, ada sebuah kasus yang biasanya terjadi di lingkungan tempat kita mengajar. Ini dari Bu Ria yang sedang menjelaskan pelajaran matematika di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajarannya. Ibu Ria berkata, "Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis." Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sampai di depan papan tulis,
Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku matematika dan memainkan spidol di tangannya. Kemudian Ibu Ria berkata, "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali." Kira-kira anak murid siapa lagi yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan acuh tak acuh, bahkan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran matematika. Pada saat ditegur oleh Ibu Ria, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Ria pun dengan nada lirih mengatakan, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan ya sama ibu? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu." Bagaimana tanggapan Bapak Ibu mengenai kasus yang sedang dihadapi oleh Ibu Ria dan muridnya yang bernama Fajar ini? Menurut Bapak Ibu, posisi kontrol apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Ria? Ada yang Ibu? Iya, Ibu benar, membuat rasa bersalah. Iya. Kenapa Bu menurut Ibu? Sebenarnya posisi seperti ini itu ada di sekolah kami saat ini. Sebenarnya siswa itu juga berasal dari sini, sebenarnya Riha. Riha itu kadang-kadang kayak mulai punya kepribadian yang banyak. Di satu hari dia sebenarnya menjadi murid yang bagus, yang baik, yang penurut, tapi di keesokan harinya berubah drastis menjadi murid yang nakal, yang susah diatur dan sebagainya. Jadi gurunya itu yang kesian sebenarnya, tapi kadang-kadang saya bilang kan, kalau misalnya kira-kira ibu gurunya tidak mampu, kita panggil orang tuanya, kita ngomong kayak gimana. Tapi kata ibu gurunya masih kesempatan dulu lah sampai pertengahan semester. Kalau misalnya masih bisa seperti itu, kemudian kadang-kadang tidak akan atau di belum belajar di rumah atau kayak mana. Sebenarnya nggak bisa disalahkan ke muridnya juga, karena muridnya itu katanya dulu pernah sakit kayak miskin ya, marah, terus pernah juga jatuh dari motor, juga kena kayak sarafnya. Jadi kadang-kadang pikirannya itu merasa diganggu, ada yang ganggu, padahal tidak ada yang ganggu. Jadi posisi yang seperti ini tadi kami perhatikan dulu kami, oh ini menjadi Riha posisinya yang siswa gitu. Nah jadi gurunya itu menjadi posisi yang merasa bersalah. Nah, gitu. Jadi kami belum punya solusi bagaimana supaya bisa mengatasi Riha. Menurut Ibu, kebutuhan dasar Riha itu apa sih? Kalau kita balikin ke 5 kebutuhan dasar tadi. Kalau kasih sayang, orang tuanya kasih sayang, cukup sayang ya sebenarnya. Dia itu mungkin karena pengaruh ada di sarafnya tadi itulah. Jadi dari ya, Kesehatan ya Bu ya. dari orang tuanya itu Dari luar dari ya, bukan masalah dari yang tadi ya Bu, tapi memang jadi kita belum punya solusi sampai sekarang bagaimana supaya bisa menjadikan dia itu siswa yang sama dengan yang padahal kalau misalnya dibandingkan dengan siswa yang lain mungkin IQ-nya bisa belajarnya lebih bagus kalau misalnya disuruh baca lancar. Tapi itu tadi kadang-kadang misalnya kita datang, Bu, dia tukang buku, ada yang nunggu dan dia merasa diganggu. Berarti itu dari luar ya Pak ya? Ya, dari luar dari kebutuhan dasar. Pada salah satu murid di sekolah Ibu. Menurut saya, jika ada seorang anak yang melakukan tindakan di luar akal sehat atau kesadarannya, itu bukan bagian dari 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Jadi, mengkomunikasikan dengan orang tua mengenai kesehatannya yang telah Ibu lakukan atau pihak sekolah lakukan, itu sudah sangat baik sekali dan bisa terus dilanjutkan. Ya, untuk berikutnya yaitu restitusi. Restitusi menurut Gosen itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter dan nilai yang lebih kuat. Untuk lebih jelasnya kita akan menyaksikan video tentang penerapan segitiga restitusi. Kemudian, apa
Apa saja tahapan segitiga restitusi? Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan kesepakatan kelas yang telah dibuat. Kemudian tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Ini menjadi bagian dasar untuk mengubah identitas anak dari yang gagal melakukan sesuatu karena melakukan kesalahan menjadi anak yang lebih sukses. Biasanya kalimat pemantik yang biasa dikatakan oleh guru pada tahap ini adalah tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang pasti punya salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah salah. Ibu juga dulu pernah melakukannya. Tahap berikutnya yaitu pada segitiga restitusi validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan itu pasti punya satu tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Apa saja itu yang biasanya dikatakan guru pada tahap ini? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang efektif agar kamu tetap senang tapi tidak melukai atau membuat teman menjadi marah? Tahap yang ketiga adalah segitiga restitusi menanyakan kesepakatan kelas. Kemudian setelah melalui dua tahap sebelumnya, tahap ketiga ini siap mengumpulkan nilai-nilai yang dipercaya dalam kesepakatan kelasnya. Contoh kalimat pemantik yang biasanya dikatakan oleh guru, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang seperti apa sih? Nah, seperti itu. Berikut ini praktik segitiga restitusi dalam cuan atau curhat anak adalah salah satu program kelas yang saya buat bersama anak kelas 3 untuk memberi wadah atau ruang pada mereka untuk bercerita tanpa batasan kepada saya. Itu dilaksanakan setelah pulang sekolah agar suasana lebih rileks. Kemudian cuan ini juga memberi dampak yang sangat positif, terutama dalam memberikan kesempatan bagi anak untuk lebih memperbaiki dirinya dan juga lebih mendekatkan saya kepada mereka. Dan saya tidak menyangka program ini memiliki antusias yang sangat tinggi dari anak-anak. Berikut ini praktik cuan yang telah kami jalankan, saya jalankan bersama anak-anak. Dikit nangis. Nah, ternyata Lian itu hanya nulis kata cengeng. Amelnya tersinggung. Nah, kebetulan di hari itu memang jadwal Lian. Saya bahas ini dengan Lian. Sepulang sekolah, program ini pun dilaksanakan.
Itu nama bersimbur peluk. Mandi keringat. Ya, ini hal-hal yang setelah kami lakukan bersama dan alhamdulillah saya mendapatkan feedback yang sangat positif dari anak, salah satunya dari ibu. Bagaimana kesimpulan dari restitusi yang telah saya lakukan bersama Lian? Ternyata ketika Lian melakukan kesalahan pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, yaitu kesenangan. Candaan Lian ternyata bukan membuat temannya senang, malah membuat temannya menangis. Guru di sini posisi kontrolnya sebagai manajer membimbing murid, bukan hanya meyakini kesalahannya, tapi berfokus pada tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Saya membimbing Lian menyesali perbuatannya, mengembalikan Lian kepada kesepakatan kelas yang telah kita buat dan sepakati bersama, dan bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Demikianlah video aksi nyata berbagi praktik baik budaya positif bersama rekan sejawat di UPTD SD Negeri 33 Mendo Barat. Nantikan video aksi nyata bagian 2 selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.